Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu bahagia, selalu sehat ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya ya. Itu seperti apa? Tolong untuk narasumbernya seperti apa tanggapannya? Poin pertanyaannya gimana nih? Sorry, tadi agak terputus. Poinnya aja. Untuk SP itu di dalam itu kan hidup di dua alam. Alam dunia dan alam gaib. Di alam gaib itu kan SP itu sudah menduduki kerajaan. Apakah benar seperti itu? Oh iya. Ini saya nggak tahu nih. Saya pernah mendapatkan jawaban ini, tapi apakah boleh saya ceritakan apa enggak? Saya nggak tahu nih. Saya takut saya salah. Ya kalau salah itu datang dari diri saya ya. Kalau memang nggak ini, kalau ketemu nih. Kalau benar itu murni dari Allah dan mudah-mudahan atas izin Allah saya boleh menyampaikan, karena saya nggak tahu juga ini. Kemarin tuh ngobrol-ngobrol itu katanya masih mereka pun, dunianya mereka pun katanya gitu, itu masih bersifat rahasia gitu. Jadi kalau secara ruhnya itu sudah menyatu kan memang dari bayi kan, dari lahir itu memang sudah ada di dalam jasad si sosok sang pemilih itu pertama kan. Tetapi kan dia banyak jiwa gitu. Tapi roh sejatinya atau sukma sejatinya itu ya beliau itu sudah menyangkut emang dari bayinya seperti itu. Nah, jadi karena memang beliau itu saya rasa itu ya memang memiliki, kalau bicara yang dimiliki sama beliau itu karomah, saya kira di atasnya karomah. Tapi kalau disebutnya mukjizat, ya sedikit setingkat dengan mukjizat mungkin ya. Jadi beliau itu udah kemana-mana. Jadi bisa di alam gaibnya, bisa misalkan ke kerajaannya dia. Kerajaannya di mana? Yaitu Kayangan. Kerajaan Kayangan itu. Nah, kalau orang Nusantara menyebutnya adalah, kenapa bilang bahwa Majapahit itu akan berdiri di akhir zaman. Ya ini Majapahit itu maksud kita adalah ini. Itu loh kan. Jadi bisa disebut sebagai kerajaan Majapahit bangkit kembali. Ya, bisa jadi kerajaannya adalah itu yang, atau boleh juga disebut ya, bukan bisa jadi, itu adalah kerajaan Kayangan. Lalu siapa? Ada gelarnya lagi. Beliau kalau di alam Kayangan itu gelarnya siapa? Karena beliau adalah penguasa alam gaib juga, maka siapa beliau? Coba yang tahu siapa raja kegaiban? Dialah Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Menurut diskusi kemarin ya beberapa bulan yang lalu, itu seperti itu. Beliaulah Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Nah, beliau terus bertugas nggak sekarang membantu di Palestina? Ya pasti, karena kan beliau itu tadi ya ruh sejatinya itu, misalkan ini gambarkan gini ya, ini gambarkan saya, sejatinya jalan terus ke sana ke Palestina misalkan membantu atau apa, atau mungkin mengunjungi negara-negara lain untuk mempersiapkan calon-calon pasukannya segala macam, itu dia akan keluar gitu, dia akan keluar ke sana. Nah, setelah itu yang ada di diri fisik zahirnya siapa? Ya kan tadi satu raja 1000 jiwa gitu. Jadi kalau ditanya punya kerajaan apa enggak secara kegaiban, ya kerajaannya ada, karena memang beliau adalah sosok
raja alam kegaiban yang secara zohir itu fisiknya, zohir manusianya itu sebagai manusia biasa ada di. Nah sekarang kalau kenapa saya bilang tadi pertanyaannya siapa Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Nah sekarang siapa lagi? Memang ada tokoh lain dalam dalam per SPH ini, ya kan? Terus siapa Sang Hyang Nurjaya Nirwana yang katanya punya beliau itu raja kegaiban yang secara zohirnya ada di bumi gitu. Emang ada lagi selain SP? Kan gitu. Berarti SP itu ya dia juga. Gitu makanya Ratu Kidul, Dewi Lanjar, terus siapa lagi tuh? Penguasa-penguasa alam itulah. Itu semuanya tunduk dan patuh pada beliau. Dan semuanya sekarang ada di barisan sosok Sang Pinili itu, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan banyak yang ini saya sebut siapa namanya itu, Mak Lampir Raja. Ini bahasa lelucon saya sama teman-teman kalau lagi ngobrol gitu. Lagi kayak gini lah, diskusi kayak gini saya sama Mas Surya gitu. Mak Lampir Raja itu lagi minta tolong sama beliau supaya bisa diselamatkan, tapi nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa. Konon katanya begitu dalam diskusi itu. Ini pelet juga sama. Nah, terus apakah kita nih manusia akan seperti itu juga? Nggak bisa diselamatkan karena mereka itu semua makhluk kegaiban itu semuanya itu kenapa mereka gelisah 2 tahun yang lalu gelisah karena mereka menunggu sosok kehadiran beliau itu karena sosok beliau lah yang bisa menyelamatkan si para leluhur kita semua. Pandangan saya seperti itu Kang Surya. Jadi biar aja. Nah, monggo Kang. Nah, ya oke. Untuk yang para sahabat yang baru datang, baru masuk gabung, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Oke, ya itu ya jawaban daripada narasumber. Maunya nanya Indonesia sekarang ada ya. Ya kalau kita ini kan banyak yang mengatakan itu sebagai kayak halusinasi, apa memang itu hanya angan-angan massa, ataukah itu hanya kejebak dalam pemikiran seperti itu ya. Ya kita melihatnya kita memang harus pandai-pandai membaca diri kita. Apakah kita memang terjebak dengan ramalan Prabu Joyoboyo ataukah memang kalau saya sih sangat yakin ada itu, sangat yakin. Tapi banyak ya, betul. Yang saya khawatirkan di sini juga banyak yang terjebak dengan yang ada sebagian di situ. Ada yang terjebak dengan ingin menjadi wali. Ada yang terjebak ingin seperti itu. Nah, di sini kita harus yang dari Semar itu kan mengatakan untuk selalu eling. Ya itu artinya dengan menanggapi apa yang dikatakan oleh Joyoboyo, jangan Semar itu kan dulu yang menjadi penasehat daripada raja itu. Ya. Ini ada pertanyaan lucu Kang. Mana nih? Lucu tapi masuk akal. Jadi gini, ini apakah dia perokok gitu? Gini, simpelnya gini. Kalau saya simpelnya jawabnya gini. Kalau di Islam itu torekat, hakikat makrifat. Kalau di Jawa itu kejawen. Jadi torekat, hakikat makrifat itu ya kejawen. Ya. Nah, rata-rata orang kejawen atau rata-rata orang torekat itu merokok. Jujur saya juga bertorekat, makanya rokok tuh. Si Samsul Review lah gitu sama tuh yang disampaikan Fadil. Iklan nih sorry. Saya yakin rokok, saya yakin. Ya nggak tahu ya. Ini anggap aja ini bercanda aja. Apa humor sufi gitu ya.
saya yakin sih ya walau alam juga, tapi ya boleh dong kita punya keyakinan seperti itu. Ya gitu ya, kita tetap harus bisa membaca di pikiran saya ini kira-kira menyimpang nggak sih dengan ajaran agama. Kok saya mengaku SP semuanya seperti itu, kok di dalam hati saya kok seperti ada dorongan untuk kira-kira saya ternyata SP loh. Nah, semuanya nih ya. Nah, kita harus bisa melihat dengan apa yang kita baca. Gitu. Fadil tahu ya. Ya, memang bertorekat itu asik. Asik ya. Jadi kita udah nggak ada nih membeda-bedakan, mohon maaf, kamu Nahdiyin, kamu Muhammadiyin, kamu Ahmadiyin gitu, nggak ada. Satu. Syariat itu cuma bicara kulit. Kita masih ngomongin gimana caranya masuk ke dalam masjid. Oh, bisa lewat pintu ini, bisa lewat pintu ini, bisa lewat pintu ini. Mereka nggak di dalam masjid tuh, masih debat-debatan di depan pintu. Nah, kalau bertorekat itu kita udah di dalam masjid. Ngapain sih berdebat kan gitu? Kita udah di dalam masjid. Gitu. Nah, rata-rata orang tarekat itu perokok, dan sang SP itu Islamnya kejawen atau apa, torekat. Kalau di Islam ya, torekat. Kemungkinan rokok nggak? Kemungkinan rokok. Itu alasannya. Aduh. Ya, rokoknya bisa ngambil dari ini kali, dari alam kayangan mungkin, bisa jadi. Ntar nggak tahu nih, ada yang marah apa enggak nih kita diskusinya. Tapi ini kan humor ya, humor buat ini aja biar gak terlalu serius. Ya betul, jangan dibawa-bawa politik ini. SP ini nggak ada. Nggak kenal politik. Kita lah sampai jam 12 ya.